diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, atau cerita tertentu di dalam Alkitab. Memberikan motivasi dan bimbingan untuk menggunakan metode yang tepat dalam membaca Alkitab. Selalu saksikan program Depth Inside Growth setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Shalom, selamat malam. Berjumpa kembali di dalam program DIG, Depth Inside Growth bersama saya Pendeta Edward Taliwongso. Program ini menyajikan diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, ataupun narasi tertentu di dalam Alkitab. Malam hari ini kita melanjutkan Revelation Series dan pendalaman Alkitab pada malam hari ini berjudul Pekabaran Tiga Malaikat, Identitas dan Misi Gereja di Akhir Zaman. Gereja Masehi Advent hari ke-7 mempercayai kemunculannya di dalam panggung sejarah dunia ini adalah oleh karena sebuah identitas dan misi yang Tuhan bebankan kepadanya. Dan gereja percaya misi itu terdapat di dalam pekabaran tiga malaikat di dalam Wahyu pasal 14. Tetapi apa sebenarnya pekabaran tiga malaikat itu? Apa misi dan identitas gereja? Mengapa gereja dipanggil? Dan apa pekabaran gereja untuk akhir zaman ini? Kita akan mencoba mendalami bukti-bukti Alkitabiah yang akan menolong kita untuk memahami apa pekabaran tiga malaikat itu yang dihubungkan dengan misi dan identitas gereja. Saudara dapat juga berpartisipasi dengan memberikan komentar Anda sementara acara ini berlangsung. Atau saudara yang menyaksikan tayangan ini lewat akun media sosial kami, Facebook atau YouTube, disilakan untuk memberikan komentar yang positif seputar pembahasan kita pada malam hari ini. Dan untuk membahas pelajaran kita pada malam hari ini, kami telah mengundang seorang narasumber. Narasumber kita malam hari ini adalah Pendeta Sonny Maromon, Master of Arts in Religion, penekanan kepada Biblical Languages. Hamba Tuhan ini adalah seorang yang mencintai mendalami firman Tuhan dan kegemarannya mempelajari kitab Wahyu. Akan menolong saudara dan saya untuk melihat pekabaran tiga malaikat ini di dalam konteks identitas dan misi gereja. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sapa narasumber kita malam hari ini. Selamat malam Pendeta Sonny Maromon. Selamat malam Pendeta Taliwongso dan selamat malam juga pemirsa yang ada. Ya, bagaimana kabar Pendeta? Puji Tuhan, kami dalam keadaan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Amin, puji Tuhan. Terima kasih. Saya tahu Pendeta banyak sekali kesibukan dalam pelayanan bersama dengan jemaat, tetapi puji Tuhan Pendeta boleh meluangkan waktu untuk melayani kami di Cornelius Media, dan saya percaya Tuhan akan memberkati pelayanan Pendeta dan juga pemirsa yang menyaksikan tayangan ini pada malam hari ini. Terima kasih Pendeta sudah bergabung bersama dengan kami pada malam hari ini. Dan pemirsa di rumah tetaplah bersama dengan kami karena setelah yang satu ini kita masih akan kembali bersama narasumber kita Pendeta Sonny Maromon di program DIG, Depth Inside Growth. Saksikan selalu program Keluarga Allah Pasti ke Surga setiap Kamis pukul 18 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Kembali lagi bersama dengan kami di program DIG, Depth Inside Growth. Dan bagi saudara yang baru bergabung, tema kita malam hari ini adalah Pekabaran Tiga Malaikat, Identitas dan Misi Gereja di Akhir Zaman. Bersama narasumber kita, Pendeta Sonny Maromon, adalah pendeta jemaat yang melayani di Jemaat Kota Mobagu dan Popo untuk daerah misi Bolang Mongondo, Provinsi Gorontalo, dan Modo Inding. Baiklah saudaraku, sebelum kita akan mendalami firman Tuhan, kita membutuhkan tuntunan Roh Suci. Oleh karena itu, mari saya undang kita tunduk kepala dan kita berdoa bersama-sama. Bapa Tuhan kami,
Allah yang maha baik, Tuhan yang penuh kasih, kebaikan, dan kemurahan. Pada kesempatan malam hari ini kami rindu untuk mendalami firman-Mu melalui kitab Wahyu. Terlebih khusus adalah pekabaran 3 malaikat yang terdapat di dalam Wahyu pasal 14. Kami sangat membutuhkan kuasa dari sorga yang akan menolong kami untuk memahami firman-Mu, maksud dan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Bersama-sama dengan hamba-Mu, Pendeta Sony Moromon, yang akan membentangkan firman dalam diskusi malam hari ini. Dan juga semua pemirsa yang menyaksikan tayangan ini, iman kami dikuatkan akan pekabaran yang Tuhan sudah maksudkan akan kami bawa bagi dunia yang sementara menuju kepada kebinasaan ini. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Dan pemirsa, kami ajak Anda untuk bergabung dengan pembacaan firman pada malam hari ini. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita. Kita membaca di dalam Wahyu pasalnya yang ke-14. Ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-12. Wahyu pasal 14 ayat 6 sampai 12. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit. Dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi. Dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua menyusul Dia dan berkata, Sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Ayat 12, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Demikianlah pembacaan kitab suci, dan mari kita mulai masuk lebih dalam. Yang pertama, kepada narasumber kita, sebenarnya apa pekabaran 3 malaikat itu, Pendeta? Mungkin banyak pemirsa yang menyaksikan tayangan ini belum familiar dengan istilah pekabaran 3 malaikat itu. Bolehkah Pendeta jelaskan? Baik, terima kasih Pendeta Taliwongso. Sebelum kita melihat lebih dalam kepada pekabaran 3 malaikat, kita perlu mengetahui sekilas tentang teks yang sudah kita baca ini di dalam buku Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-6 sampai 12. Dan kita perlu melihat di sini sekilas tentang hubungan antara Wahyu 13 dan 14. Kedua pasal ini sangatlah berkaitan dan memiliki hubungan yang sangat erat, bahkan tidak bisa dipisahkan. Keduanya membahas masalah yang sama, tapi dari sudut pandang yang kontras atau berlawanan. Ya. Kita perlu melihat Wahyu pasal yang ke-13 berbicara tentang pekerjaan setan menghujat Allah dan mengadakan penipuan. Sementara di Wahyu pasal yang ke-14 berbicara tentang pekerjaan Tuhan dan kuasanya. Kemudian Wahyu pasal 13 berbicara tentang penyesatan yang dilakukan kepada semua yang diam di bumi. Sementara di Wahyu pasal 14 menyatakan tentang pekabaran kepada semua yang diam di bumi. Yang satu penyesatan, yang satu pekabaran. Lalu di pasal yang ke-13 mencoba untuk menarik semua manusia ke dalam penipuan,
Sementara di pasal yang ke-14 muncul umat-umat yang sisa, yang setia dan benar dan kemudian membagi manusia itu di dalam dua kelompok. Nanti kita akan lihat sebentar di dalam Pekabaran 3 malaikat. Kemudian di pasal yang ke-13 mengarahkan seluruh manusia untuk menyembah kepada binatang. Sementara di pasal yang ke-14 berbicara tentang upah bagi mereka yang menyembah binatang. Pekabaran itu menyampaikan, tetapi ada yang lebih penting lagi dari situ. Dan kedua-duanya sedang berbicara tentang akhir zaman. Tentang akhir zaman. Jadi dua pasal ini, pasal yang ke-14 dan 13 merupakan dua pasal yang tidak bisa dipisahkan. Namun saat ini kita akan membahas khusus tentang Wahyu pasal 14, ya. Di dalam Wahyu 14 di sana terdapat 3 rangkap di dalam seluruh pasal itu sendiri. Ayat 1 sampai ayat yang ke-5 itu merupakan hasil akhir. Jadi dia mengemukakan tentang hasil akhir di mana Yesus sedang bersama-sama dengan 144.000. Kemudian di layer yang kedua atau rangkap yang kedua itu berbicara tentang pekabaran yang memberikan hasil akhir di ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-12. Dan yang berikutnya adalah ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-20 di pasal yang ke-14 itu sedang berbicara tentang penuaian untuk hasil akhir. Nah, saat ini kita akan fokus kepada rangkap yang kedua, yaitu di ayat yang ke-6 sampai 12 yang tadi sudah dibacakan tentang pekabaran yang menyatakan hasil akhir. Nah, untuk di rangkap yang kedua dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-12 itu sendiri terdiri dari 3 bagian, yaitu pekabaran malaikat 1, 2, dan pekabaran malaikat ketiga yang terbagi atas 2 bagian juga. 3 bagian A, yaitu berbicara tentang upah kepada orang jahat, dan fokus dari semuanya adalah bagian B di ayat yang ke-12. Dengan kata lain, pekabaran 3 malaikat adalah pekabaran 3 rangkap yang menyatakan satu hal utama dari tujuan Injil yang kekal itu sendiri. Demikian Pendeta Tali Wongso. Ya, terima kasih Pendeta. Satu lagi hal di bagian pendahuluan ini sebelum kita benar-benar masuk kepada inti dari pekabaran 3 malaikat. Kitab Wahyu itu adalah kitab yang dipenuhi dengan simbol. Kalau begitu, apa sebenarnya 3 malaikat ini? Apakah ini juga malaikat secara harfiah ataukah ada simbol di sana? Bagaimana Pendeta menjawab pertanyaan ini? Baik, terima kasih. Kalau berbicara tentang malaikat, kata malaikat itu sendiri, dia berasal dari kata bahasa Grekanya, yaitu angelos, dan arti kata malaikat itu sendiri bisa berarti seorang juru kabar, ataupun itu adalah malaikat yang diutus. Dengan kata lain, arti kata malaikat itu sendiri adalah juru kabar yang diutus. Dan itu bisa diinterpretasikan sebagai manusia, dan itu juga bisa diinterpretasikan sebagai malaikat. Namun kalau kita melihat di dalam Wahyu pasal yang ke-14 ini, kita lihat di sana ada kata di tengah-tengah langit. Di dalam bahasa Grekanya adalah mesoranameti. Kata ini dapat berarti di tengah-tengah langit atau posisi tertinggi dari matahari di siang hari. Pengertian kata pada ayat ini dapat berarti keberadaannya tidak secara sembunyi-sembunyi, tetapi secara terang-terangan sehingga dapat dilihat semua orang. Nah, dengan kata lain, ketika berbicara tentang juru kabar yang menyampaikan Injil yang kekal, dan ini diberitakan secara terang-terangan sehingga semuanya dapat menyaksikannya, semuanya dapat mendengarkannya. Ini bukan harus secara literal sebagai malaikat yang datang, tetapi ini merujuk kepada orang yang Tuhan utus
manusia yang Tuhan utus untuk menyampaikan pekabaran ini sehingga dapat diketahui oleh semua orang. Demikian Pendeta Taliwongso. Amin. Terima kasih Pendeta, dan ini adalah bagian pendahuluan bagi kita untuk memahami apa itu pekabaran 3 malaikat dan apa simbol malaikat yang kita baca di dalam Wahyu pasal 14. Dan tadi Pendeta sudah ungkapkan adalah juru kabar atau utusan Tuhan untuk memberikan sebuah pekabaran yang terbuka kepada dunia ini. Puji Tuhan untuk jawaban yang telah kita dengar, dan saya yakin kita masih bersemangat untuk masuk lebih dalam. Namun sebelum kita lanjutkan, kita akan mendengarkan pesan-pesan rohani berikut ini. Tetaplah bersama dengan kami. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih di program DIK, Depth, Insight, Growth, dan tadi kita sudah mendengarkan pendahuluan. Apa itu pekabaran 3 malaikat di dalam konteks dekatnya yang terhubung dengan Wahyu pasal 13, dan juga apa simbol malaikat itu sudah diungkapkan tadi adalah juru kabar dari Allah. Dan sekarang kita akan mulai masuk kepada inti mulai dari pekabaran malaikat yang pertama. Pendeta, ada beberapa pekabaran malaikat pertama ini sepertinya sangat-sangat padat ya. Ada disebutkan di sana tentang Injil yang kekal. Lalu kemudian mengapa ini harus diberikan, pekabaran ini harus diberikan kepada semua bangsa, suku, bahasa, dan kaum. Apa arti takut dan muliakan Allah? Lalu kemudian di sana disinggung tentang karena telah tiba saat penghakimannya. Lalu kemudian ada undangan untuk menyembah Allah yang menjadikan langit, bumi, laut, dan segala mata air. Ada begitu padat ya pekabaran malaikat yang pertama ini. Bolehkah Pendeta berbagi dengan kita maksud dari semua ungkapan-ungkapan ini? Baik, terima kasih banyak Pendeta Taliwongso. Saat ini kita akan melihat di dalam Wahyu 14 ayat 6, khususnya tentang Injil yang kekal. Injil yang kekal, ketika berbicara tentang Injil, maka ini sama dengan Markus pasal 1 ayat 1. Di sana berbicara tentang inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Dengan kata lain, ketika berbicara tentang Injil, maka di sini berbicara tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Di dalam Kisah 8 ayat yang ke-35. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, dan ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Di sini dikatakan Injil itu berbicara tentang Yesus Kristus. Jadi ketika berbicara tentang Injil, maka ini khusus kepada Yesus. Namun dikatakan di sana bukan cuma sekedar Injil, tetapi juga Injil yang kekal. Kata kekal, maka ini dapat kita lihat tidak dapat berubah sepanjang zaman. Injil yang diberitakan sejak dari zamannya Adam dan Hawa sampai kepada zamannya di mana Yesus datang menjelma menjadi manusia, bahkan sampai kepada zaman sekarang ini, semuanya itu sama, kekal. Dengan kata lain, tidak ada perubahan, dan itu juga adalah Injil kekal kepada masa lampau dan kekal kepada masa yang akan datang. Dan semuanya berbicara tentang Yesus Kristus. Nah sekarang apa yang kita bisa dimengerti tentang diberitakan kepada mereka yang diam di seluruh dunia. Hal ini mau menyatakan bahwa Injil yang diberitakan itu kepada semua orang tanpa kecuali. Ada satu penyataan yang Yesus katakan di dalam buku Matius pasal 24 ayat yang ke-14. Kita semuanya ketahui ayat ini. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba
kesudahannya. Jadi penyataan Injil yang kekal ketika disampaikan kepada semua bangsa ini memiliki kaitannya yang sangat erat dengan tujuan yang Yesus mau agar semua orang bisa mendengarkan tentang Yesus, tentang pelayanannya, apa yang ia buat sejak dari awal pelayanannya berada di dunia, dan seterusnya ketika ia naik ke surga, karena Yesus katakan, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Jadi semenjak Yesus melayani dunia ini, bahkan sampai dia naik ke surga, ada pelayanan yang Yesus buat, dan itu yang perlu kita mengerti, dan itu juga diberitakan kepada seluruh dunia. Dan kalau mereka menolak Injil itu, di dalam 2 Tesalonika 1 ayat yang ke-8, kebinasaan kepada mereka akan terjadi kepada mereka yang menolak Injil Yesus. Nah, bagaimana dengan pengertian kata takut akan Tuhan? Takutlah akan Tuhan. Terdapat dalam Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-7. Untuk mengerti gambaran ini, karena kita sejak dari awal telah lihat bahwa buku Wahyu ini dipenuhi dengan simbol-simbol, maka kita membutuhkan ayat Alkitab di tempat lain untuk memberikan keterangan terhadap penyataan yang ada di dalam buku Wahyu. Di dalam buku Amsal pasal 3 ayat yang ke-7. Amsal pasal 3 ayat yang ke-7 dikatakan di sana, "Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan." Di sini kita bisa melihat arti kata takut akan Tuhan di sini digambarkan dalam kalimat paralel. Yang pertama, menganggap dirimu sendiri bijak. Janganlah menganggap dirimu sendiri bijak. Dan yang kedua adalah jauhi kejahatan. Dengan kata lain, kalau kita menganggap diri kita ini bijak, maka itu sama dengan kita tidak takut kepada Tuhan. Bahkan kita bersama-sama dengan kejahatan. Dengan kata lain, ketika berbicara tentang takut akan Tuhan, hal ini memiliki hubungannya yang sangat erat dengan ketergantungan kita dengan Tuhan. Tidak menganggap diri kita bijak. Siapa saya? Apa yang saya miliki saya anggap sudah benar. Tidak. Semuanya harus bergantung kepada Tuhan. Inilah yang disebut dengan menjauhi kejahatan. Jadi takut akan Tuhan adalah dengan tidak menganggap diri bijak. Itulah yang menjauhkan kita dari kejahatan. Yang berikutnya adalah muliakan Dia. Kita harus ingat di ayat yang ke-6 ini berbicara tentang Injil yang kekal. Yang pertama menyatakan bahwa saya tidak sanggup berbuat apa-apa. Hanya Tuhan yang Maha Kuasa yang membuat saya harus bergantung kepada Tuhan. Saya tidak bisa menganggap diri saya bijak. Yang kedua, dikatakan di sana, muliakanlah Dia. Untuk berbicara tentang muliakanlah Dia, ada ayat yang Yesus sendiri katakan di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-8. Di sana dikatakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah muridku. Dengan kata lain, untuk dapat memuliakan Tuhan, arti memuliakan Tuhan artinya berbuah banyak. Nah, rupanya penyataan ini Yesus ungkapkan di dalam perumpamaan tentang pokok anggur. Yesus katakan, akulah pokok anggur dan Bapakkulah pengusahanya. Lalu berikutnya dikatakan, kitalah menjadi carang-carangnya. Pertanyaannya, di manakah buah itu muncul? Pada pengusaha, pokok anggur, atau carang-carangnya? Kita ketahui
bahwa buah itu muncul dari cabang-cabangnya, bukan pada pokoknya. Tetapi untuk buah itu dapat, cabang-cabang itu dapat menghasilkan buah yang banyak, maka dibutuhkan cabang itu harus bergantung sepenuhnya kepada pokok. Jadi ketika cabang itu bergantung kepada pokok, maka lewat dari pokok akan memberikan nutrisi kepada buah sehingga dapat berbuah banyak. Dan Yesus katakan, dalam hal inilah Bapa dipermuliakan. Dipermuliakan dapat dilihat ketika carang itu berbuah, menghasilkan buah. Tetapi buah itu dapat terjadi ketika carang atau kita semua bergantung kepada Yesus, bergantung kepada pokok. Di sanalah kata muliakan Tuhan dinyatakan. Baiklah, sekarang kita sudah melihat takut akan Tuhan dan muliakanlah Dia. Kedua kalimat ini berhubungan satu dengan yang lainnya. Bergantung kepada Tuhan akan membuat kita berbuah banyak. Kenapa seperti itu? Di dalam kalimat selanjutnya pada ayat yang sama, Wahyu 14 ayat yang ke-7. Karena, di sana dikatakan, karena telah tiba. Waktunya ya, telah tiba. Apa yang telah tiba? Mari kita perhatikan dulu. Kata kerja telah tiba itu dituliskan dalam bentukan, kalau dalam grammar ya, bahasa Greka, itu dalam bentukan aorist, yang dapat menggunakan format namanya aorist proleptik. Artinya, ketika kata ini dituliskan, maka dia bisa bermakna sesuatu yang pasti terjadi, sudah dekat, dan tidak dapat ditunda lagi. Dengan kata lain, ketika malaikat itu mengatakan sudah telah tiba, makna yang sebenarnya adalah sudah dekat dan pasti tiba dan tidak dapat ditunda lagi. Kata ini memberikan sebuah gambaran bahwa pelaksanaan pemberitaan yang dilakukan oleh malaikat itu dimulai menjelang peristiwa yang dikabarkan. Jadi ketika berbicara tentang pekabaran yang disampaikan, maka juru kabar itu menyampaikannya menjelang pekabaran itu terjadi. Jadi ini sedang berbicara tentang akhir zaman, di mana penyampaiannya itu pas menjelang peristiwa itu terjadi. Nah sekarang kita perhatikan apa yang disampaikan, apa yang sudah dekat dan pasti tiba. Dikatakan di sana penghakiman. Pada konteks ini sedang berbicara tentang penghakiman yang dilakukan secara umum. Karena Injil itu diberitakan kepada seluruh dunia. Jadi ini sedang berbicara tentang penghakiman yang konteksnya itu kepada seluruh dunia, kepada semuanya secara umum. Nah sekarang bagaimana kita bisa mengerti arti penghakiman yang dilakukan secara umum? Nah, dalam Alkitab, konteks peristiwa penghakiman secara umum itu terjadi pada peristiwa di Perjanjian Lama namanya Hari Raya Pendamaian, yaitu Yom Kippur, atau saat imam besar melayani ke dalam bilik yang maha suci. Kalau di dalam Imamat pasal 23 ayat yang ke-27 sampai 32, di sana kata Yom Kippur itu sendiri berarti penyucian, ya, pembersihan atau penghapusan kesalahan, dan ini terjadi secara legal pada peristiwa di ruangan pengadilan. Ayat yang lain lagi yang kita bisa lihat di dalam buku Mazmur pasal 50 ayat yang ke-3 sampai 6. Tuhan adalah hakim. Ia mengadili umatnya dan berkata, bawalah kemari orang-orang yang kukasihi,
yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Singkatnya, di dalam Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai 15. Penggenapan di hari raya pendamaian atau Yom Kippur atau penghakiman secara umum ini terjadi pada pekerjaan pelayanan Yesus di bilik yang maha suci. Nah, kata pendamaian itu sendiri berasal dari kata bahasa Ibrani yaitu Kippur, yang berarti kedua pihak itu didamaikan atau disatukan. Dalam bahasa Inggrisnya namanya atonement, at-one-ment, penyatuan yang tadinya terpisah disatukan. Keduanya yang tadi dipisahkan, yang terpisah itu disatukan. Makna ini memberikan isyarat tentang keterpisahan kedua pihak yang akhirnya disatukan pada perayaan pendamaian ini. Jadi kalau yang keduanya tadi dipisahkan, yang terpisah kemudian disatukan, makna ini adalah sebuah gambaran sederhana tentang penyatuan antara Tuhan dan umatnya yang dipisahkan oleh dosa sebagai pemisah, ya. Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2 sederhananya, singkatnya, yang menjadi pemisah antara kita dan Tuhan adalah dosa kita. Jadi keduanya itu disatukan. Keduanya ini disatukan. Nah, sekarang di dalam buku Efesus pasal 5 ayat 31 dan 32. Dan seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang kumaksudkan adalah hubungan antara Kristus dan jemaatnya. Jadi dengan kata lain, peristiwa penyatuan ini adalah peristiwa hubungan Kristus dan jemaatnya. Dan inilah yang disebut dengan namanya pernikahan anak domba yang terjadi pada pelayanan Yesus di bilik yang maha suci. Jadi kita perhatikan ketika berbicara tentang peristiwa penghakiman yang terjadi secara umum, maka ini berbicara tentang perayaan Yom Kippur, pelayanan imam besar di bilik yang maha kudus. Dan berdasarkan buku Ibrani pasal yang ke-9, imam besar itu adalah Yesus di dalam pelayanannya di bilik yang maha kudus yang melakukan penyatuan. Keduanya terpisah oleh dosa, disatukan oleh upacara pelayanan Yesus imam besar di bilik yang maha suci. Dan ini yang disebut dengan namanya pernikahan anak domba. Yang berikutnya, di dalam Wahyu 14 ayat yang ke-7, di sana disambung dengan penyataan, sembahlah Dia. Apa maksudnya? Sembahlah Dia. Yohanes 4 ayat yang ke-23 dan 24. Dikatakan di sana, kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Lalu kemudian kita lihat lagi bagaimana Yohanes pasal 17 ayat 7 mengatakan di sana, kuduskanlah mereka di dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi ketika berbicara tentang menyembah Tuhan, maka di sana ada dua hal yang perlu dimengerti. Menyembah di dalam roh. Dan yang kedua, menyembah di dalam kebenaran. Dengan kata lain, roh dan kebenaran keduanya tidak dapat dipisahkan. Ketika berbicara tentang roh, ini adalah di dalam Tuhan Allah Roh Kudus. Dan kemudian berbicara tentang kebenaran adalah firman Tuhan. Di sana kita bisa lihat bahwa firman Tuhan dan Roh Kudus
adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan juga. Ketika kita menyembah Tuhan, maka kita menyembah Tuhan di dalam Roh Suci dan yang sesuai dengan firman Tuhan. Ada banyak roh, tetapi roh yang benar adalah roh yang sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita lihat lagi apa maksudnya firman-Mu di sana. Di dalam Mazmur 119 ayat 160. Firman-Mu adalah dasar kebenaran. Segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Kita perhatikan firman Tuhan yang adalah kebenaran itu tidak dapat dipisahkan dengan hukum-hukum Tuhan. Taruh di dalam benak kita ketika berbicara tentang menyembah Dia, maka di sana berbicara tentang menyembah di dalam roh yang dikuasai oleh Roh Kudus, yang sesuai dengan firman Tuhan, dan di dalam firman Tuhan itu tidak bisa dipisahkan dengan hukum-hukum Tuhan. Kenapa dikatakan sembahlah Dia yang menjadikan langit, bumi, dan semua mata air? Kita perhatikan, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kebenaran itu adalah firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan itu ada hukum-hukum. Hukum yang bagaimana? Yang di sana ada penyataan menjadikan langit, bumi, dan semua mata air. Kita ingat pada waktu Tuhan memanggil Musa ke Gunung Sinai, ada dua jenis hukum yang Tuhan berikan kepada Musa. Yang pertama adalah 2 loh batu, dan yang kedua adalah hukum upacara. Oke? Ada 2 hukum, 2 loh batu dan hukum upacara. Kedua-duanya disebut sebagai hukum Taurat. Naos, hukum Taurat. Tetapi di dalam Wahyu pasal 14 ayat yang ke-7, di sana memberikan indikasi firman Tuhan yang tidak bisa terpisah dari hukum yang di dalamnya ada menjadikan langit, bumi, laut, dan semua mata air. Hukum mana yang sedang berbicara tentang Tuhan yang menjadikan langit, bumi, dan semua mata air? Itu hanya ada pada 2 loh batu. Hukum ini kekal, 2 loh batu. Dan di dalam 2 loh batu di sana ada disimpan pernyataan tentang Tuhan yang menjadikan langit, bumi, laut, dan semua mata air. Itu ada pada hukum keempat. Kenapa menyebutkan hukum keempat? Apa hubungannya dengan penghakiman? Mari kita perhatikan. Di dalam hukum keempat adalah hukum 2 lembaga, yaitu hukum Sabat dan rumah tangga. Oh, kita sudah tahu Sabat, bagaimana dengan rumah tangga? Mari kita lihat sedikit saja. Ketika dikatakan di sana, engkau atau anakmu laki-laki. Kata engkau adalah bentukan orang kedua tunggal. Di dalam 10 hukum semuanya disebutkan engkau, engkau, engkau dalam bahasa Ibrani ya. Kamu, kamu, atau engkau, atau mu. Itu semua sama. Itu menunjuk kepada kamu orang kedua tunggal, 1 orang. Namun untuk hukum yang keempat tidak bisa seperti itu. Kenapa? Dikatakan kamu atau anakmu laki-laki. Bisakah 1 orang itu punya anak laki-laki atau perempuan? Tidak bisa. Hukum keempat dia berbicara orang kedua tunggal, namun di sana atau singular. Namun di sana bukan berbicara tentang 1 individu. Oleh karena itu hukum keempat menolak ajaran tentang cuma 1 atau lawan jenis, sama jenis ya, untuk dalam pernikahan. Tidak. Hukum keempat menentang hal itu. Kenapa? Karena hukum keempat ketika berbicara tentang 1 yang punya anak, itu dia dirujuk kepada Kejadian 2 ayat yang ke-24. Dan seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya
menjadi satu daging. Hal ini mau menggambarkan secara jelas bahwa hukum keempat itu sedang berbicara tentang lembaga rumah tangga yang adalah satu kesatuan. Suami dan istri yang mempunyai keturunan, anakmu laki-laki atau anakmu perempuan. Jadi kita sudah melihat di sini ada rumah tangga di dalam hukum yang keempat. Jadi itu berbicara tentang sabat, itu juga berbicara tentang rumah tangga. Karena kedua-duanya Tuhan simpan di dalam hukum yang keempat dan kedua-duanya tidak dapat dipisahkan, maka kedua lembaga ini adalah satu adanya. Terus apa hubungannya dengan penghakiman yang adalah pernikahan anak domba? Peristiwa yang Tuhan nyatakan dalam hukum yang keempat, yang dinyatakan juga dalam Kejadian 2 ayat yang ke-24, seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya. Ini sama juga dengan Efesus pasal 5 ayat yang ke-31 dan 32. Artinya ini berbicara tentang hubungan Kristus dan jemaatnya. 2 kali di dalam pekabaran malaikat yang pertama berbicara bahwa sudah dekat peristiwa itu dan pasti terjadi dan tidak akan tertunda. Peristiwa apa itu? Itu adalah peristiwa pernikahan anak domba yang terjadi pada pelayanan Yesus di bilik yang maha suci. Dengan kata lain, ini sedang berbicara tentang sebuah penyatuan. Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Penyelamatan dalam hal apa? Dari dosa yang memisahkan manusia dengan Tuhan. Oleh karena itu yang Tuhan mau gambarkan lewat pelayanan di bilik yang maha suci adalah menyatukan keduanya yang tadinya dipisahkan oleh dosa. Gambaran pekabaran malaikat pertama menyatakan bahwa peristiwa itu sudah dekat, pasti terjadi, yaitu peristiwa pelayanan Yesus di bilik yang maha suci yang menyatakan pernikahan anak domba. Demikian Pendeta Taliwongso. Baik, terima kasih Pendeta. Dan memang untuk pekabaran yang malaikat yang pertama ini sangat padat isinya, penuh dengan makna. Terima kasih Pendeta sudah mencoba untuk menjabarkan satu demi satu poin. Kita akan masuk kepada pekabaran malaikat kedua dan malaikat yang ketiga. Ada entitas baru yang diperkenalkan di sana, yaitu Babel. Baru di dalam konteks ini maksud saya. Dan kita akan melihat apa maksudnya dia sudah rubuh. Mengapa dia rubuh dan apa yang menyebabkan dia rubuh. Kita akan lanjutkan pembahasan kita setelah pesan-pesan rohani yang berikut ini. Tetap bersama dengan kami. Kembali bersama dengan kami di program DIG, Depth Insight Growth. Dan saudara yang baru bergabung, topik kita malam hari ini adalah pekabaran 3 malaikat, identitas dan misi gereja di akhir zaman. Tadi kita sudah mendengarkan bagaimana pekabaran malaikat yang pertama. Begitu syarat dengan makna tentang pekabaran yang Tuhan ingin sampaikan melalui juru kabarnya kepada semua bangsa, suku, bahasa, dan kaum. Dan kesempatan ini kita akan maju terus kepada pekabaran yang kedua dan yang ketiga. Di pekabaran malaikat yang kedua ada entitas yang disebutkan di sana yaitu Babel. Dan dia dinyatakan sudah rubuh. Bagaimana dia rubuh? Mengapa dia rubuh? Lalu kemudian dia memabukkan seluruh dunia dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Mari kita dengarkan pembahasan dari narasumber kita. Pendeta Moromon, disilakan. Baik, terima kasih Pendeta Taliwongso. Jadi berbicara tentang pekabaran malaikat kedua, dikatakan di sana bahwa Babel atau Babylon
sudah rubuh. Kembali lagi dikatakan di sana, kata kerja sudah rubuh itu ditulis dalam bentukan aorist. Tetapi seperti yang awalnya sudah saya sampaikan, bentukan aorist ini menggunakan format aorist proleptik, yang berarti sesuatu yang pasti terjadi, sudah dekat, dan tidak dapat ditunda lagi. Sehingga terjemahannya dapat menjadi pasti rubuh. Ya, atau sudah dekat dan tidak dapat ditunda lagi, dan itu pasti terjadi. Kata ini memberikan sebuah gambaran bahwa pelaksanaan pemberitaan yang dilakukan oleh malaikat kedua itu sendiri pun dimulai menjelang peristiwa yang dikabarkan itu dilaksanakan. Nah, sekarang kita perhatikan di sini apa arti daripada rubuh. Kalau kita memperhatikan Wahyu pasal pekabaran malaikat yang kedua ini, fokus daripada malaikat kedua bukan kepada Babelnya itu, tetapi kepada rubuhnya. Jadi bukan kepada Babelnya. Di sana memang dijelaskan siapa Babel itu secara lebih terperinci pada Wahyu pasal yang ke-14 di ayat yang ke-8. Namun fokus daripada ayat itu bukan kepada Babelnya, tetapi kepada bagaimana dia rubuh. Itu yang sangat penting, dan itu yang menjadi tema inti pekabaran dari pekabaran malaikat yang kedua. Kita bisa lihat bagaimana ia rubuh. Kita akan ketahui itu dalam buku Wahyu pasal 18 ayat 1 sampai 3. Wahyu 18 ayat 1 sampai 3, rubuhnya Babylon itu oleh karena adanya kuasa yang besar yang menerangi seluruh bumi. Ketika ia datang dengan kuasa yang besar menerangi seluruh bumi, barulah malaikat kedua itu berbicara dengan pasti sudah rubuh Babylon itu. Hal ini mau menyatakan bahwa peristiwa ini terjadi setelah peristiwa atau rubuhnya Babylon itu terjadi oleh karena peristiwa dari kecurahan Roh Suci. Jadi kalau kita memperhatikan di sana di dalam Kisah pasal 2 ayat yang ke-17, satu kuasa yang besar yang terjadi kepada jemaat mula-mula sehingga membuat murid-murid Yesus diberikan kekuatan, kesanggupan untuk menyatakan Injil kepada seluruh dunia. Pada peristiwa ini terjadi sebagaimana roh Elia, Tuhan juga menyatakan bahwa ia akan di akhir zaman, di dalam buku Lukas pasal 1, di akhir zaman Tuhan akan mengirimkan Elia menjelang hari Tuhan. Lukas pasal 1 ayat yang ke-17. Dan pekabaran Elia adalah pekabaran yang akan berlawanan dengan masalah penyembahan berhala. Di dalam buku Maleakhi pasal 4 ayat 5 dan ke-6 dikatakan di sana, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan. Maka ia yang hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu, ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak berbalik kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Kisah 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Jadi ini sedang berbicara tentang kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi ini adalah merupakan satu kuasa yang terjadi. Di dalam Kisah 8 ayat yang ke-12 sampai 23, kuasa yang terjadi adalah kuasa Roh Kudus yang dicurahkan terlebih dahulu kepada umat Tuhan dalam satu kesatuan, barulah kepada umat-umat Tuhan lainnya yang ada di luar golongan umat Tuhan. Yang pertama, Yoel 2 ayat yang ke-28 dan 29. Itu berbicara tentang janji Tuhan, tentang kecurahan Roh Kudus. Begitu pula juga sama halnya peristiwa tentang Kisah pasal 2 ayat yang ke-17. Dan hal ini mau menyatakan
ketika kuasa Roh Kudus itu diberikan, sebagaimana yang ada dalam Kisah pasal 1 ayat yang ke-8, maka Injil kerajaan itu akan diberitakan ke seluruh dunia. Jadi dengan kata lain, ketika kita melihat pekabaran malaikat yang kedua berbicara tentang sudah rubuh, di sana menekankan tentang bagaimana Babylon ini rubuh. Bahasa dalam buku Wahyu adalah bahasa simbol, sehingga kita juga boleh melihat bagaimana sebenarnya maksud daripada sudah rubuh itu. Dan Babylon hanya bisa rubuh dengan kuasa yang besar, yang kuasanya itu terangnya menerangi seluruh bumi, kemuliaannya menerangi seluruh bumi, dan itu adalah peristiwa kecurahan hujan akhir yang Tuhan sudah janjikan di dalam buku Yoel pasal 28 dan 29. Dengan demikian, maka Babylon itu pasti rubuh. Demikian Pendeta Taliwongso tentang pekabaran malaikat yang kedua. Terima kasih Pendeta. Dan selanjutnya tentang pekabaran malaikat yang ketiga. Mungkin ini bagi pembaca awam melihat ada sesuatu yang mengerikan di sini, oleh karena di pekabaran malaikat ketiga, di mana di sana dikatakan mereka yang menyembah binatang, menerima tanda pada dahi tangan kanan, mereka kemudian akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat kudus dan anak domba. Bolehkah Pendeta bantu kita untuk memahami simbol-simbol di balik bahasa di pekabaran malaikat yang ketiga ini? Baik, terima kasih Pendeta Liwongso. Sebagaimana pada awal di pendahuluan saya sudah sempat sampaikan bahwa pasal yang ke-14 ini adalah pasal yang tidak bisa terpisah dengan pasal yang ke-13. Tapi kedua-duanya memberikan satu gambaran di dalam bentukan yang kontras atau berlawanan satu dengan yang lainnya. Dan di pasal yang ke-14 khususnya pekabaran malaikat yang ketiga, di sana membagi manusia di dalam dua kelompok. Kenapa dikatakan membagi manusia dalam dua kelompok? Yang pertama di ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Di sana di sana menggambarkan tentang orang-orang yang akan menerima cawan murka Allah, ya, yang akan menerima murka Tuhan. Sementara yang ke-12 adalah mereka yang kontras dengan bagian pertama, yaitu mereka yang menuruti hukum Tuhan. Gambaran apa yang kita bisa lihat di sini? Pekabaran malaikat ketiga adalah pekabaran yang membagi seluruh manusia itu di dalam dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang menerima tanda binatang di pasal yang ke-13. Sementara kelompok yang kedua adalah mereka yang mengikuti hukum Tuhan. Gambaran ini hanya mau menyatakan bahwa di sini adalah hasil dari apa yang disampaikan lewat pekabaran malaikat pertama, kedua, dan ini adalah bentukannya. Yang saya mau gambarkan seperti ini. Pekabaran malaikat pertama itu berbicara kepada sesuatu yang pasti terjadi. Pekabaran malaikat kedua itu berbicara tentang sesuatu yang pasti terjadi. Yang pertama tentang pernikahan anak domba, dan yang kedua berbicara tentang kuasa Roh Kudus yang dicurahkan. Dan yang ketiga adalah hasilnya. Hasil yang seperti apa? Saya langsung saja. Hasil yang seperti apa? Kita perhatikan di ayat yang ke-12. Di ayat yang ke-12 berbicara di sana tentang kumpulan orang-orang yang menuruti hukum. Kalau di pekabaran malaikat pertama, yang tadinya keduanya terpisah oleh karena dosa, sekarang keduanya disatukan. Tapi itu belum terjadi, itu masih dan pasti terjadi. Terpisah oleh karena apa? Dosa. Apa itu dosa?
dosa adalah pelanggaran kepada hukum Tuhan. Oleh karena ada dosa, tidak bisa terpisah. Tetapi nanti mereka akan bersatu. Artinya pelanggaran kepada hukum Tuhan itu akan hilang. Nah sekarang di pekabaran malaikat ketiga, di sana menyatakan ada umat-umat Tuhan yang menuruti hukum Tuhan. Apa yang mau dinyatakan dalam pekabaran malaikat ketiga di sana? Bahwa mereka yang menuruti hukum Tuhan itu sama dengan mereka yang tidak melanggar hukum Tuhan. Dengan kata lain, tidak ada lagi pemisah. Sehingga ketika tidak ada pemisah, maka keduanya menjadi satu. Penyataan pekabaran malaikat pertama tentang sesuatu yang pasti terjadi, itu adalah kenyataan yang terjadi di pekabaran malaikat ketiga. Karena di sana ada umat Tuhan yang menggenapi apa yang dinyatakan oleh pekabaran malaikat pertama. Pernikahan anak domba, tidak ada lagi pemisah. Dan di yang ketiga menyatakan pernikahan itu terjadi. Nah, bagaimana dengan pasal ayat 9 sampai 11? Itu adalah upah bagi mereka yang menolak Injil yang kekal itu. Apa itu Injil yang kekal? Mereka yang menolak penyatuan Kristus dengan umatnya, menolak kekuatan Injil yang menghancurkan dosa, sehingga mereka harus menerima akibatnya, yaitu dibinasakan oleh belerang. Jadi di sini yang mau ditekankan lewat pekabaran malaikat ketiga adalah bagaimana apa yang sudah dinyatakan oleh pekabaran malaikat pertama itu terjadi pada pekabaran malaikat ketiga. Tetapi bagaimana pekabaran malaikat ketiga itu terjadi? Itu hanya bisa terjadi oleh kuasa yang besar, yaitu kecurahan hujan akhir Roh Kudus. Dengan kata lain, pekabaran malaikat pertama berbicara tentang pernikahan anak domba yang terjadi. Dan pernikahan anak domba yang terjadi, yang pasti terjadi itu hanya bisa terjadi ketika kecurahan hujan akhir Roh Suci itu terjadi kepada umat-umat Tuhan. Di sini kita bisa melihat pekabaran 3 rangkap. Pernyataan tentang pelayanan Yesus di bilik yang Maha Suci, tentang pernikahan anak domba, kemudian itu dinyatakan lewat kecurahan hujan akhir Roh Suci, sehingga kegenapannya yang membagi manusia di dalam 2 kelompok terjadi di dalam pekabaran malaikat yang ketiga. Ini yang menjadi inti daripada pekabaran malaikat ketiga itu sendiri. Demikian Pendeta Taliwongso. Amin. Terima kasih Pendeta dan sudah membantu kita dalam memahami teks kita yang kita bahas pada malam hari ini. Tibalah saatnya kita akan melihat beberapa pertanyaan yang sudah masuk pada kami dari audiens tentang ada beberapa poin yang ingin diangkat, yaitu tentang ayat 12 ketika dikatakan yang penting di sini. Mengapa dikatakan yang penting? Mengapa ini penting? Bagaimana Pendeta menanggapi pertanyaan ini? Baik, terima kasih untuk yang memberikan pertanyaan ini. Saya akan sedikit membahas tentang arti kata yang penting di sini. Kata ini berasal dari kata demonstrative adverb di dalam bahasa Greka, yaitu chode, yang dapat berarti menunjuk kepada peristiwa sekarang. Ini, begitu ya. Yang ini, begitu ya. Nah, ini berarti menunjuk kepada peristiwa, ini berarti penggunaan arti kata ini bisa berarti kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah moreover, atau terlebih lagi, atau khususnya, atau kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai yang penting dalam hal ini. Itu yang ingin saya sampaikan. Nah, sekarang kata ini digunakan sebagai perbandingan pekabaran malaikat ketiga bagian pertama. Saya tadi lupa sampaikan, kalau bagian pertama itu adalah ayat yang ke-9 sampai 11. Kemudian bagian yang kedua
adalah ayat yang ke-12 itu sendiri. Ketika berbicara tentang bagian pertama di pekabaran malaikat ketiga, pekabaran itu didahului dengan kata jika. Lalu kemudian nanti dilanjutkan dengan bagian yang kedua, yaitu di ayat yang ke-12, dimulai dengan kata khode, atau terlebih lagi khususnya atau yang penting dalam hal ini. Jadi ada kata jika, ada kata ini nih yang penting. Khode. Kata ini memberikan indikasi pengalihan alur cerita dari bagian yang pertama, jika mereka menyembah binatang, menerima tandanya, kalau mereka buat seperti ini ya, maka hasilnya ini. Tapi, dibilang begitu ya. Jadi dialihkan dari alur cerita yang pertama, dialihkan kepada alur cerita yang khususnya lewat kata khode di sini. Jadi kepada bagian yang kedua, dan ini memberikan satu indikasi bahwa sebenarnya pekabaran malaikat ketiga ini fokus tujuannya itu adalah bagian yang kedua, yaitu mereka yang menuruti hukum Allah. Dan di sini struktur ini mengindikasikan bahwa pekabaran malaikat ketiga lebih mengharapkan kepada bagian yang kedua. Jadi kalau bagian yang pertama itu ada orang-orang yang binasa, memang itu mau terjadi, tapi bahasa juru kabar itu mengatakan bukan itu sebenarnya yang mau disampaikan. Bukan itu yang menjadi tujuan kita. Tujuan kita adalah yang kedua. Yang penting, khode. Ini dia pengalihan alur dari yang harus binasa kepada mereka yang bersatu dengan Kristus. Paling penting dari semua adalah penyatuan antara Kristus dengan jemaatnya tanpa ada dosa yang memisahkan mereka. Bahasa itu dikemukakan oleh ayat yang ke-12 dengan sebutan mereka yang menuruti hukum Allah. Demikian Pendeta Taliwongso. Ya, terima kasih. Dan saya percaya pemirsa yang menyaksikan tayangan ini menemukan bahwa sungguh sangat menarik diskusi dan pendalaman kita pada malam hari ini. Dan namun karena waktu kita yang terbatas, maka kita tiba kepada rangkuman pembahasan sesuai dengan tema kita malam hari ini, identitas dan misi gereja. Apa pelajaran yang bisa kita ambil, Pendeta? Kita percaya bahwa kita adalah juru kabar pekabaran ini. Bagaimana kita mengambil pelajaran yang terpenting dari pekabaran 3 malaikat ini untuk identitas dan misi gereja di akhir zaman ini? Baik, terima kasih Pendeta Taliwongso. Kalau kita melihat pekabaran 3 rangkap ini, yang pertama adalah pernikahan anak domba, pelayanan Yesus di bilik yang Maha Suci. Tentang pernikahan anak domba itu sendiri yang pasti terjadi. Tetapi itu terjadi oleh karena kecurahan hujan akhir Roh Suci yang membuat Babel rubuh. Injil itu diberitakan ke seluruh dunia. Dan pada waktu Injil itu diberitakan ke seluruh dunia, ada yang menolak, ada yang menerima. Ditutup dengan pekabaran malaikat ketiga. Kalau mereka yang tolak, kalau boleh jangan. Jika kalau mereka yang tolak, mereka pasti binasa. Tetapi sebaiknya terima pekabaran itu, karena yang Tuhan mau adalah mereka yang menuruti hukum Tuhan, dan ini adalah gambaran dari keduanya yang terpisah sekarang menjadi satu. Tetapi di sana ada digambarkan di sana mereka yang menuruti perintah-perintah Allah dan iman kepada Yesus. Sebenarnya di dalam terjemahan yang sebenarnya bukan iman kepada Yesus, tetapi imannya Yesus. Dengan kata lain, mereka yang menuruti hukum-hukum Allah. Kata dan di sana di antara hukum-hukum Allah dan imannya Yesus. Kata dan di sana dalam bahasa Grekanya adalah kai. Kata kai di sana memberikan satu arti, bisa diartikan sebagai yaitu. Jadi kalau kita bisa melihat, mereka yang penting di sini adalah mereka yang memiliki ketekunan untuk memelihara hukum-hukum Allah, yaitu imannya Yesus.
Dan di sini di dalam pemeliharaan hukum-hukum Allah ini, bahasa aslinya kata ketekunan di sana adalah mereka yang bertahan dan konstan. Jadi kalau memelihara hukum Allah artinya tidak jatuh ke dalam dosa, karena dosa adalah pelanggaran kepada hukum Allah. Jadi mereka yang memelihara hukum Allah dan terus seperti itu. Ini bukan cuma sekedar pekabaran, tapi ini adalah kehidupan. Adalah kehidupan. Jadi kehidupan dari umat-umat Tuhan yang memelihara hukum-hukum Allah, yaitu imannya Yesus, dan itu terjadi secara konstan. Tidak pelihara, jatuh, bangun, jatuh, bangun, jatuh, bangun. Sekarang kita ada pada area itu. Tetapi akan ada satu waktu ketika kecurahan hujan akhir Roh Suci itu diberikan. Pada waktu Tuhan punya janji, aku akan menaruh hukumku di dalam hati dan pikiran. Kalau bilang pikiran, saya tahu. Tapi kalau bilang hati, saya tahu hukum Tuhan, tapi hati saya seringkali buat pelanggaran. Mencintai dosa. Tapi janji Tuhan nanti, hukum itu ditaruh dalam hati, saya punya hati dan pikiran, itu selaras dengan hukum Tuhan. Dan itu konstan oleh kuasa Roh Suci. Bukan oleh kemampuan manusia. Bukan oleh kemampuan manusia. Tetapi bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga dapat menghasilkan buah-buah roh. Menyembah Tuhan di dalam roh. Dan kebenaran. Firman Tuhan yang di dalamnya ada penyataan hukum keempat, sabat dan rumah tangga sebagai satu tanda pernikahan anak domba yang terjadi. Demikian yang ingin digambarkan lewat pekabaran 3 malaikat. Baik, terima kasih. Bolehkah Pendeta Sony berdoa bagi pembahasan kita malam hari ini? Dan juga Pendeta berdoa bagi pemirsa yang telah menyaksikan diskusi rohani kita malam hari ini. Disilakan Pendeta. Baik, kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, setelah kami merenungkan pekabaran 3 malaikat, kami menyadari, kami melihat ada satu misi yang Tuhan mau sampaikan kepada umat Tuhan, yang menyatakan tentang pernikahan anak domba, pelayanan Yesus di bilik yang Maha Suci. Tuhan menginginkan agar umat Tuhan terlepas dari masalah dosa, menyatu dengan Kristus di dalam hubungan yang konstan, tanpa ada lagi masalah dosa di dalam kehidupan umat Tuhan. Namun lewat pekabaran ini juga kami melihat bagaimana Tuhan memberikan janji bahwa ada kecurahan hujan akhir Roh Kudus yang akan diberikan kepada umat Tuhan dan seluruh dunia. Bahwa lewat Roh Suci itulah yang akan menyanggupkan umat Tuhan dapat hidup untuk berdiri secara konstan di dalam imannya Yesus, untuk menyatakan tabiat Yesus kepada dunia. Setelah kami melihat misi daripada gereja lewat pekabaran 3 malaikat yang memfokuskan manusia saat ini kepada peristiwa hujan akhir, kiranya Tuhan sajalah yang akan memberikan kekuatan kepada kami. Kami merindukan janji Tuhan yang Tuhan sudah ikrarkan di dalam Yoel pasal 2, ayat yang ke-28 dan 29. Kami merindukan kuasa Tuhan yang sudah Engkau ikrarkan di dalam Kisah pasal 1, ayat yang ke-8. Kami merindukan itu terjadi pada masa ini, sehingga Injil kerajaan itu akan diberitakan ke seluruh dunia. Babylon menjadi rubuh oleh karena kuasa Roh Kudus. Dan hal itulah yang membuat Kristus dan jemaatnya tidak terpisahkan. Sehingga kedatangan Yesus yang kedua kali dapat segera terjadi. Berkatilah kami semua Tuhan. Berkatilah para permisa yang mendengarkan firman Tuhan malam ini.
Berkati juga Yayasan Cornelius yang menyatakan kemuliaan Tuhan lewat membagikan firman Tuhan di media ini. Kami mau serahkan seluruh kehidupan ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena itu kami mau berdoa hanya dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Amin. Puji Tuhan untuk pembahasan firman Tuhan pada malam hari ini, dan saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Pendeta Sony Maromon, yang sudah membagikan berkat rohani bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati pendeta dan keluarga di dalam pelayanan di tempat yang Tuhan sudah percayakan. Dan saudara-saudaraku, terima kasih juga kepada pemirsa di rumah yang tetap setia bersama dengan kami sampai saat ini. Dan jika Anda rindu untuk didoakan ataupun konsultasi, saudara dapat menghubungi kami di nomor yang tertera pada layar Anda. Dan jikalau Anda telah diberkati lewat pelayanan media ini, berkenan kiranya saudara untuk like, follow, atau subscribe akun media sosial kami, dan bagikan link tayangan ini kepada orang-orang yang terkasih. Pemirsa di rumah, demikianlah perjumpaan kita pada malam hari ini. Kita akan jumpa kembali pada episode yang mendatang. Saya Pendeta Edward Taliwongso dan kru yang bertugas undur diri. Selamat malam, Shalom.